Selamat pagi buat sahabat-sahabat para petani Nusantara. Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat sahabat tani ya. Nah oke, jadi baik teman-teman, pada kali ini kita membahas cara pembuangan tunas air ataupun pewiwilan tunas air pada tanaman cabai. Nah serta kita akan membahas manfaatnya sahabat tani ya. Nah, jadi di mana sekarang yaitu hari Minggu tanggal 4 Juli, CMK Slim saya ini teman-teman, yaitu usianya 33 HST. Nah, di mana kemarin ini penanaman CMK yaitu tepatnya tanggal 1 Juni. Nah, jadi sekarang tanggal 4 teman-teman ya. Nah oke, jadi baik teman-teman, sebelum kita membahas manfaatnya, pembuangan tunas air ini baiknya dilakukan mulai jam 10 pagi. Nah ini kami di dataran tinggi sahabat tani ya, dan sampai jam 3 sore. Nah jadi di mana jam 3 sore stomata daun sudah mulai terbuka. Dan kalau kita melakukan pembuangan tunas terus nanti takutnya stomata daun seperti yang di sini, seperti ini stomata daunnya ataupun mulut daun di bawah ini terjadi gesekan. Jadi itu nanti kurang baik untuk daunnya. Nah terus yaitu setelah pewiwilan ataupun pembuangan tunas air, baiknya langsung disemprot. Nah tujuannya agar ketika kita membuang tunas, nah contoh teman-temannya ketika kita membuang tunas seperti ini, tunas airnya yang tidak produktif, nah seperti ini, mana tahu ada pelukaannya. Nah jadi kita langsung mencegahnya menggunakan fungisida kontak. Ini untuk mencegah infeksi sahabat tani ya. Nah oke, jadi sekarang kita membahas manfaatnya. Nah jadi manfaat yang pertama yaitu memacu pertumbuhan vegetatif ke generatif. Nah jadi di mana kalau kita melakukan pembuangan tunas, nutrisi ataupun pupuk yang kita berikan ke tanaman-tanaman cabai tidak diserap oleh tunas air ini. Nah seperti ini. Nah jadi dia fokus ke batang utamanya. Nah terus yang berikutnya yaitu mencegah hama sembunyi di sekitar batang. Nah seperti ini. Nah jadi kalau ini rimbun sahabat tani, hama akan bersembunyi di sini. Nah terutama hama yaitu kutu kebul. Nah yang berikutnya yaitu kalau kita melakukan pengecoran sahabat tani, cara kerja kita akan lebih cepat. Nah di mana ini tidak terlalu rimbun jadi tidak terganggu melakukan pengecoran. Nah seperti ini, kalau ini kan nanti kalau rimbun pengecoran menggunakan takaran gelas pasti akan terganggu ke tunas seperti ini. Nah untuk manfaat berikutnya sahabat tani yaitu sirkulasi udara semakin lancar. Nah dimana kalau tanaman cabai ini rimbun pasti sirkulasi udaranya akan kurang baik. Untuk berikutnya sahabat tani yaitu pengaplikasian insektisida dan fungisida akan lebih efisien. Nah di mana setelah kita membuang tunas air pasti jadi langsung terkena batangnya ini, tidak dihalangi oleh daun yang diakibatkan oleh rimbunnya. Dan yang berikutnya teman-teman yaitu masa panen itu lebih cepat. Nah, di mana kemarin saya sudah membandingkan antara pembuangan tunas air dan tidak membuang tunas air, di mana yang saya lakukan pembuangan tunas air ini masa panennya lebih cepat. Dan manfaat berikutnya teman-teman yaitu kita lebih cepat ataupun lebih mudah mengatasin ataupun mengobatin hama, terutama hama kutu trip dan hama tungo. Nah, di mana kita bisa langsung menyeprainya di bawah permukaan daun. Manfaat berikutnya yaitu hama tidak mudah masuk ke lahan kita. Nah, di mana kalau
tanaman kita itu terlalu rimbun sahabat tani, hama akan mudah bersembunyi di bawah tanaman yang paling rimbun. Walaupun kita melakukan penyemprotan, hamanya itu tidak akan terkena sasaran. Dan manfaat berikutnya teman-teman, yaitu batang tanaman cabai kita itu akan besar. Nah, jadi ini udah saya amatin antara pembuangan tunas dan tidak dibuang tunas, batangnya itu berbeda diameter besarnya. Nah, jadi lebih besar diameter pohon cabai ini yang kita lakukan pembuangan tunas. Manfaat berikutnya teman-teman, yaitu bedengan ini akan sirkulasi udaranya akan lancar. Nah, pastinya jamur akan lebih sulit berkembang kalau kita melakukan pembuangan tunas air ini di mana sirkulasi udara lancar, jadi jamurnya susah berkembang. Nah, di mana kalau tanaman cabai kita itu terlalu rimbun di tengah ini, akan rimbun ataupun di sekitar batang seperti ini, jamur akan mudah cepat berkembang, apalagi di cuaca musim hujan. Manfaat berikutnya teman-teman, yaitu penggunaan insektisida dan fungisida akan lebih irit. Nah, dimana kalau kita sudah melakukan pembuangan tunas air ini, jadi kita tidak perlu lagi melakukan penyemprotan terhadap tunas air ini karena kita sudah membuangnya. Nah, jadi langsung terkena batang. Jadi fungisida ataupun insektisida yang kita aplikasikan langsung terkena batang. Manfaat berikutnya teman-teman, yaitu mengoptimalkan pembuahan. Jadi kalau kita melakukan pembuangan tunas air, nutrisi yang kita berikan melalui kocor dan semprot akan fokus ke batang utama dan fokus ke pembentukan bakal bunga dan buah. Nah, jadi itu dia teman-teman manfaat dari pembuangan tunas air pada tanaman cabai. Nah, jadi kalau untuk melakukan pembuangan tunas air pada tanaman cabai ini, kalau kami di dataran tinggi ini biasanya mulai 28 HST sudah bisa dilakukan pembuangan tunas air. Nah, jadi kalau udah yang besar ini kita bisa melakukan seleksi menjadikan 2 sampai 3 batang tunas airnya yang kira-kira batangnya itu besar. Nah, jadi baik teman-teman, sekarang saya akan melakukan praktek membuang tunas pada tanaman cabai. Nah, seperti ini. Nah, ini udah terlalu besar teman-teman ya. Baiknya kalau kita melakukan pembuangan tunas air, dia seperti ini. Nah, teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini kira-kira panjangnya 2 sampai 4 cm. Ini lebih ideal kita melakukan pembuangan tunas air seperti ini kecilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita menariknya ke samping teman-teman ya, seperti ini ke samping, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti akan terjadi pelukaan di tangkai daun ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buang. Nah, seperti ini buang. Nah, ini kita pangkas semua teman-teman ya. Nah, jadi kalau daunnya ini kita biarkan seperti ini, kita biarkan, nggak usah kita buang. Nah, jadi kalau untuk yang udah besar teman-teman, dimana kalau tunas airnya sudah besar. Nah, jadi kalau udah besar seperti ini teman-teman, kalau teman-teman tidak memelihara, kita wajib menggunakan alat. Nah, seperti ini saya menggunakan pisau silet. Bisa juga teman-teman bisa juga menggunakan pisau cutter. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu dia. Kita wajib menggunakan alat seperti pisau silet dan cutter. Nah, seperti ini. Nah, ini sebetulnya udah. Nah, seperti ini udah bisa. Nah, ini kita buang sampai cabang Y. Nah, seperti ini.
Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman petani cabai di dataran tinggi. Dan tetap semangat sahabat tani ya.